Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara tak juga menerima pencairan atas upah pemasaran sebesar miliaran rupiah dari pihak perusahaan asuransi. Sejumlah mitra bisnis perusahaan mengadu ke kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Jakarta pada Selasa sore. Kedatangan mitra bisnis salah satu perusahaan asuransi ini ke kantor OJK untuk melaporkan perusahaan karena dinilai lari dari tanggung jawab membayar jasa para tenaga agensi hingga mencapai miliaran rupiah. Mereka juga mengadukan adanya pemutusan hubungan bisnis oleh perusahaan secara sepihak. Mereka menilai pemutusan hubungan bisnis yang dilakukan perusahaan sebagai alasan untuk tidak membayarkan hak-hak mereka. Sekarang kerugian sekitar hampir 11 miliar yang jatuh tempo ya. Yang masih dapat ditagih itu sekitar 60 miliar lebih. Dan Ibu Suryanta ini tadi sekitar 600 juta. Dan ada kreditur-kreditur lain yang bakal menyusul mendaftarkan tagihannya. Menanggapi laporan dari mitra bisnisnya ke OJK tersebut, AIA Financial menyatakan telah memenuhi kewajiban sepenuhnya. Seperti dikutip kontan.co.id, melalui Direktur Hukum Kepatuhan dan Risiko AIA Financial, Rista Katrini Manurung, dinyatakan pihaknya telah menyelesaikan dan memenuhi kewajiban penuh kepada pelapor. Selain itu, jumlah angka yang diklaim sebagai hak oleh pelapor tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ditambahkan, penghentian perjanjian antara AIA dan sejumlah tenaga pemasaran telah melalui berbagai proses, termasuk mediasi, sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Lebih jelasnya terkait sikap dari AIA Financial, kita akan bertanya kepada Direktur Hukum Kepatuhan dan Risiko PT AIA Financial, Ibu Rista Katrini Manurung. Selamat pagi, Bu Rista. Selamat pagi Mas Timi, apa kabar? Baik, Bu Rista, bagaimana AIA menanggapi klaim sejumlah mitra bisnis dan nasabah yang mengaku AIA saat ini gagal bayar? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktu yang diberikan dalam kesempatan ini, Mas Timi. Jadi saya juga ingin menyampaikan aspirasi, simpati terhadap aspirasi yang disampaikan dari mantan tenaga pemasar kami maupun juga mantan karyawan kami. Kami sudah berusaha dan berupaya untuk melakukan dan memberikan kesempatan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi yang mereka sampaikan dalam upaya mediasi kami. Jadi pemberitaan negatif yang ada di media yang menyatakan bahwa AIA merampas hak dari mantan tenaga pemasar dan pun mantan karyawan, dan juga bahwa AIA tidak mau melakukan kewajiban pembayaran yang terhutang menurut mereka itu adalah tidak benar, dan bahwa itu hanya merupakan suatu narasi yang sepihak saja. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan hubungan dengan kondisi keuangan AIA pada kuartal 2 tahun 2020, yaitu bahwa AIA memiliki batas solvensi tingkat kesehatan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 739%, di mana hal ini di atas batas maksimum yang ditentukan oleh OJK, yaitu sebesar 120%, Mas Timi. Dan selain itu, AIA mencatatkan suatu hal yang luar biasa, laba bersih peningkatan sebesar setelah pajak sebesar 1.025 miliar rupiah, di mana telah terjadi pertumbuhan yang besar sebesar 763 miliar. Kami juga mencatatkan aset sebesar 55 triliun dan 470 miliar rupiah. Jadi AIA, ya silakan Mas. Berarti tidak ada gagal bayar, paling tidak kalau terkait dengan masalah yang melibatkan para mantan agen maupun karyawan ini, sebenarnya apakah sudah dibayarkan apa yang mereka tuntut ini? Ya. Jadi berdasarkan data yang barusan saya sebutkan bahwa AIA itu mampu melakukan pembayaran baik kepada pemegang polis, nasabah kami maupun juga tenaga pemasar kami. Namun yang perlu dipertanyakan di sini dan yang perlu saya tegaskan kembali bahwa AIA bukannya tidak mampu, tapi AIA tidak memiliki pembayaran yang terhutang terhadap mereka. Segala kewajiban kami berdasarkan perjanjian yang ada bersama dengan para mantan tenaga pemasar maupun karyawan sudah dibayarkan. Lalu bagaimana dengan angka yang mereka sebutkan bahwa masih ada bahkan tertunggaknya mencapai miliaran rupiah begitu, itu berarti apa, penghitungannya tidak samakan dengan AIA atau bagaimana?
Ya, jadi sebenarnya kalau perhitungan atau data yang disampaikan tersebut juga bukan merupakan suatu data yang benar dan tidak menjadi hal yang data yang sama yang kami dapatkan berdasarkan rekod dan catatan kami. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, segala kewajiban keuangan yang sudah diatur di dalam perjanjian yang kami tanda tangani bersama mereka itu semua sudah terpenuhi, Mas Dini. Jadi berdasarkan perjanjian, ini jadi sebenarnya ada perjanjian dengan mereka dan ini sudah ditandatangani kedua belah pihak begitu Bu Rista ya? Iya, betul. Dan angkanya sudah disepakati di situ? Jadi untuk perjanjian kami bersama dengan mantan tenaga pemasar kami itu diatur di dalam perjanjian tenaga pemasar. Segala kewajiban yang kami harus lakukan, terutama untuk masalah keuangan, itu sudah kami penuhi dan juga demikian berdasarkan perjanjian karyawan yang kami miliki bersama Ibu Suryanta Tarigan itu juga sudah dilakukan pembayaran dan sudah diselesaikan. Dan sudah ada bukti penerimanya kah kalau memang ini harus dihadapkan pada hukum gitu? Ya, jadi untuk perjanjian bersama yang kami tandatangi bersama dengan Ibu Suryanta Tarigan khususnya, hal tersebut juga sudah kami laporkan atau daftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk memiliki kekuatan hukum. Dan kami menghimbau untuk Ibu Suryanta untuk juga menghormati ketentuan yang ada di dalam perjanjian bersama tersebut. Oke, lalu bagaimana penyelesaian, karena ini tampaknya memang masih ada upaya yang dilakukan dari pihak-pihak yang merasa belum dipuaskan. Bagaimana penyelesaian yang akan diajukan atau dilakukan oleh AIA untuk meredam apa yang mereka lakukan pada saat ini? Mengingat kalau dari tadi Bu Rista mengatakan tampaknya sudah diselesaikan, paling tidak dari pihak AIA sudah meyakini ini sudah diselesaikan. Ya, betul sekali. Jadi keputusan kami untuk melakukan penghentian perjanjian dengan mantan karyawan maupun mantan tenaga pemasar itu bukan suatu keputusan yang mudah sekali, Mas Dini. Dan kami melakukan hal tersebut berdasarkan investigasi di mana kami menemukan pembuktian mana juga sudah diakui oleh para mantan tenaga pemasar maupun mantan karyawan. Kami juga sudah memberikan upaya untuk penyelesaian dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, namun ternyata pelanggaran tersebut berulang dan kemudian berujung dengan terminasi. Nah, sehubungan dengan upaya hukum, memang saat ini upaya hukum sudah dilakukan di mana telah diadakan oleh pihak mantan karyawan kami maupun mantan tenaga pemasar dengan pelaporan ke kepolisian. Jadi kami akan menghormati proses hukum yang sudah berjalan dan kami juga menghimbau pihak-pihak yang terkait juga menghormati proses hukum yang berjalan, Mas Dini. Ada rencana mediasi mungkin bertemu dengan mereka? Ya, kami mengeksplorasi dan menganalisa terus-menerus segala upaya apa saja yang bisa kami lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Rista Katrini. Terima kasih, Mas Dini. Direktur Hukum Kepatuhan dan Risiko PT AIA Finansial menjawab bagaimana tadi ada tuntutan dari sejumlah pihak yang merasa belum dipuaskan terhadap pembayarannya dan melaporkan kepada OJK.